Saat saya review action cam, banyak yang nanya bagaimana sih saya pasang kamera dan di mana pasangnya ketika digunakan untuk motovlog. Daripada saya jawab satu-satu, jadi mending saya jawab pakai video ini saja. Jadi khusus kamera-kamera kecil atau action cam, saya seringnya menggunakan klip seperti ini. Jadi sebenarnya saya tidak pernah pasang kamera di stang motor, khususnya untuk kamera-kamera budget atau kamera murah. Karena kualitas stabilizer di kamera budget itu tidak sebagus kamera-kamera premium, yang justru akan membuat hasil video menjadi sangat shaky karena adanya getaran dari mesin kendaraan ketika dipasang di stang motor. Kamu bisa perhatikan seperti ini contohnya. Dalam contoh di sini saya menggunakan action cam ATM40R dan hasilnya bergetar seperti ini. Padahal ini stabilitasnya sudah tergolong bagus untuk ukuran kamera 1 jutaan. Apalagi kalau kita pakai kamera lain yang tanpa stabilitas, pasti akan lebih bergetar. Bandingkan hasilnya ketika saya menggunakan kamera yang sama, tapi kameranya saya letakkan di dada. Kamu bisa lihat ya, jauh sekali hasil perbandingannya ketika kamera disimpan di dada dengan ketika kamera disimpan di stang motor. Saat disimpan di dada, video jadi terlihat stabil. Dan hal kedua yang sering saya hindari adalah menggunakan action cam di kepala seperti di helm. Apalagi ketika menggunakan action cam atau kamera budget. Saat kita menggunakan action cam budget atau action cam murah di helm, kelemahannya adalah ketika kita nengok ke kanan atau ke kiri, maka otomatis kamera pun akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Di action cam murah, pergerakan cepat seperti ini akan membuat video terlihat kaku atau patah-patah dan tidak sesmooth action cam premium. Saat menggunakan action cam budget, sebisa mungkin kita harus menghindari pergerakan mendadak atau pergerakan cepat seperti ini. Oleh karena beberapa alasan tersebut, makanya khusus untuk kamera budget saya tidak menyarankan digunakan di stang motor atau di kepala seperti di helm. So, saya sendiri lebih sering menggunakan klip seperti ini. Jadi, klip ini saya pasang di tas lempang seperti ini, atau kita juga bisa pakai di tas gendong seperti ini. Karena memang si klipnya ini bisa kita putar-putar sampai 360 derajat. Namun beda lagi ketika saya merekam menggunakan smartphone. Saya sering menggunakan strap dada atau chest strap seperti ini. Tapi karena chest strap seperti ini dikhususkan untuk smartphone, maka saya juga menggunakan chest strap yang lain yang seperti ini. Ini khusus untuk action cam atau kamera-kamera kecil karena ada mountingnya di sini. So, mari kita bahas satu persatu. Saya bahas yang simple dulu. Kita bahas ini, klip dulu. Klip seperti ini adalah holder paling simple yang sering saya gunakan saat review kamera kecil atau smartphone. Jadi kita tinggal pasang klipnya seperti ini di tas, kemudian masukkan ke lubang skrup yang biasanya ada di bagian bawah kamera seperti ini. Tapi kita juga bisa menggunakan ini untuk smartphone, tinggal gunakan mounting tambahan seperti ini saja. Mountingnya bisa kita beli di toko-toko online, dan kamu juga bisa cari yang bisa diputar-putar seperti ini agar bisa untuk merekam potret dan juga landscape. Harga klipnya sekitar 15 ribuan saja. Mountingnya pun sama murahnya, hanya sekitar 25 ribuan hingga 50 ribuan saja, tergantung kualitasnya. Tapi kalau untuk berpergian jauh agak riskan juga, agak ngeri-ngeri juga jika kita menggunakan klip seperti ini, karena takut klipnya terlepas dari tas. Makanya saya gunakan chest strap seperti ini ketika mau berpergian jauh, khususnya ketika saya menggunakan smartphone. Harga chest strap seperti ini juga sama murahnya, sekitar 35 ribuan sampai 50 ribuan saja. Hanya saja chest strap seperti ini memang dikhususkan untuk smartphone. Penggunaannya juga simple, tinggal pasang strapnya ke dada, kemudian kita bisa tarik atau ulur talinya agar lebih nyaman di badan kita.
Kemudian tinggal masukkan smartphone ke bagian tengah strap ini. Pada bagian penyangga smartphone-nya terdapat 3 buah perekat velcro yang bisa kita sesuaikan dengan ukuran smartphone agar smartphone tidak goyang-goyang dan tidak terlepas di strap. Cara ini sangat aman karena saya sudah sering menggunakannya ketika berpergian ke luar kota. Untuk hasil perekamannya seperti ini. Tapi perlu diingat juga untuk kestabilan gambar ini sangat dipengaruhi juga oleh kualitas stabilizer yang ada di smartphone-nya. Selain itu, untuk contoh di sini karena smartphone yang saya gunakan cuma punya satu kamera dan tidak ada kamera ultra wide-nya, jadi hasil gambarnya terasa sedikit sempit. So, di sini chest strap hanya akan membantu menstabilkan gambar saja karena hasil akhirnya akan dipengaruhi juga oleh kemampuan stabilitas dari smartphone-nya itu sendiri. Nah, karena ini hanya bisa digunakan untuk smartphone, makanya ketika menggunakan action cam atau kamera kecil lainnya, saya harus berganti ke strap seperti ini. Strap yang lebih besar dan ada mounting untuk kameranya. Bedanya dengan chest strap untuk smartphone yang tadi, chest strap yang ini memiliki mounting di bagian tengahnya ini yang bisa dihubungkan ke action cam atau kamera kecil. Di tengahnya sudah terdapat baut 1/4 yang bisa kita hubungkan ke kamera-kamera kecil dan seperti ini contoh pemasangannya. Untuk action cam sebenarnya kita juga bisa menggunakan mounting adapter agar lebih mudah dalam pemasangan. Dan seperti inilah hasilnya ketika dipasangkan dengan Osmo Pocket. Sebenarnya chest strap seperti ini pun bisa kita pasangi smartphone. Kita tinggal pasang holder smartphone-nya saja. Untuk yang saya beli ini sudah satu paket dengan holder untuk ke smartphone. Menariknya, holder smartphone-nya ini bisa kita putar-putar sehingga bisa merekam di mode portrait ataupun mode landscape. Tapi kalau saya sendiri, khususnya untuk smartphone, saya lebih memilih untuk menggunakan chest strap yang pertama ini karena lebih simple dan hasilnya lebih stabil juga. Strap yang besar ini lebih saya sering gunakan untuk action cam dan kamera-kamera kecil saja. Dan sebenarnya ada satu lagi mounting action cam yang bisa kita pasangkan di badan, yaitu neck mount atau neck holder seperti ini. Tapi harganya cukup mahal, yaitu sekitar 150 hingga 250 ribuan. Karena di sini saya lebih memprioritaskan untuk penggunaan kamera-kamera murah, jadi saya cari holdernya yang murah-murah juga. Jadi kita skip dulu untuk neck mount semacam itu. So, intinya ada 3 pilihan holder yang biasanya saya gunakan untuk motovlog. Klip seperti ini yang biasanya saya gunakan jika butuh setup yang cepat dan saya gunakan di jarak-jarak dekat saja. Kemudian ada chest strap seperti ini yang biasanya saya gunakan untuk smartphone dan ini aman ketika digunakan jarak jauh atau keluar kota. Dan satu lagi ada chest strap seperti ini yang biasanya saya gunakan untuk action cam atau kamera-kamera kecil lainnya dan ini pun aman ketika digunakan jarak jauh. So, silahkan mau pilih yang mana, sesuaikan saja dengan kebutuhan kamu atau kamu juga bisa beli ketiganya karena memang harganya murah-murah. Untuk link pembeliannya akan saya sertakan di bawah video ini ya. Dan itu dia untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kamu yang sedang berencana membuat konten motovlog atau untuk video dokumentasi perjalanan. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan, jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa, saya undur diri, bye. Ini ya, harganya murah-murah, jadi kalau kamu mau beli ketiganya sekaligus pun ini paling cuma ya sekitar 100 ribuan ya, paling tinggi pun cuma sekitar 150 ribuan deh kayaknya.